Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Kisah Dunia Imajinasi. Jangan lupa like, share dan subscribe, serta aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bab berikutnya. Kali ini saya akan membahas cerita ilmu gaib peninggalan nenek, yang diadaptasi dari novel di aplikasi KBM, dengan judul Wasiat dari Nenek. Penulis Selasanti, bab 7. Menurut abang gimana? Indri bertanya sambil memperhatikan wajah Arimbi yang begitu serius memandang ke arahnya. Gimana apanya? Balik Arimbi bertanya. Dia menjadi salah tingkah karena Indri sedang memandangnya dengan intens. Ih, abang, kalau ditanya gak pernah serius jawabnya, kata Indri merajuk. Itu soal ibu yang menolak lamaran dari pacar Indri. Kata Indri, kata ibu, dia mau Indri kerja dulu bantuin cari duit buat bayaran adek-adek, sambungnya. Iya, kalau menurut ibu lu gitu, ya udah turutin aja. Mungkin dia pengen lihat lu sukses dulu. Arimbi memberikan saran pada Indri. Kalau Indri nikah, nanti ibu gak ada yang bantuin soal biaya adek Indri, kata Arimbi meneruskan penjelasannya. Iya, juga sih bang. Makanya Indri minta pendapat abang. Menurut abang baiknya gimana? Tanya Indri dengan wajah bingung. Tapi Indri takut, nanti disangkanya nolak jodoh. Terus, kalau jodoh Indri nantinya jadi jauh gimana? Gumam Indri sambil memilin ujung bajunya. Kalau jodoh gak akan kemana. Kalau Allah menakdirkan lu jodohnya cowok itu, pasti Allah bakalan kasih jalan yang terbaik, ucap Arimbi mencoba menenangkan hati Indri. Saran gue, lu fokusin dulu kuliah. Kalau udah lulus, ikhtiar cari kerja buat bantu biaya sekolah adek Indri. Insya Allah nanti kalau jodoh gak akan kemana, saran Arimbi kepada Indri yang sedang bingung. Iya, udah bang, insya Allah Indri ikutin saran abang, kata Indri seraya mengulas senyum. Dia merasa lega, karena telah mengeluarkan isi hatinya dan diberikan pencerahan oleh Arimbi. Padahal Arimbi memang menjelaskan secara logika, agar Indri lebih fokus pada kuliahnya. Sudah larut malam, Arimbi mengakhiri pertemuannya dengan Indri. Dia pun pamit pada Yanti dan Indri. Setelah sekian lama Arimbi dekat dengan Indri, dia baru menyadari sudah masuk terlalu jauh ke dalam kehidupan Indri. Arimbi pun penasaran dengan keadaan yang dialaminya kini. Arimbi berusaha mencari tahu lewat mimpi, karena terus menahan perasaan kepada Indri namun sulit untuk diungkapkan, karena sebenarnya Arimbi sudah lama menaruh hati pada Indri. Seperti biasa yang dilakukan saat orang membutuhkan pertolongannya, Arimbi akan melakukan sholat malam dan membaca sholawat, serta bacaan wasiat dari sang nenek. Dan ketika malam tiba, Arimbi mimpi bertemu seorang nenek, tetapi bukan nenek yang selama ini datang ke dalam mimpinya. Nenek itu meminta tolong kepada Arimbi agar menjaga cucunya. Nak, terdengar suara di telinga Arimbi. Iya, Nek, jawab Arimbi yang mendengar suara khas nenek-nenek. Tolong jaga cucu nenek, ya. Suara itu menggema di telinga Arimbi tanpa wujud. Awalnya Arimbi tidak mengerti dengan cucu yang dimaksud dari nenek yang datang ke mimpinya. Lalu Arimbi menyempatkan bertanya, siapa cucu yang nenek itu maksud? Maaf, Nek, maksud nenek cucu yang mana? Tanya Arimbi. Kamu sudah memiliki jiwanya, namun tidak akan memiliki raganya. Cucu nenek adalah gadis yang sekarang dekat denganmu. Arimbi semakin bingung dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh nenek itu. Nenek itu baru saja menjawab, gadis yang kini dekat dengan Arimbi. Arimbi dipesan oleh nenek itu untuk menjaganya. Arimbi sudah memiliki jiwanya, namun tidak bisa memiliki raganya. Kemudian sang nenek langsung menghilang dan Arimbi pun terbangun dari tidurnya. Lalu dia mengucapkan istighfar, astagfirullah. Siapa gadis itu?
gumam Arimbi bermonolog sendiri. Kemudian Arimbi bangkit dari duduknya dan mengambil air untuk diminum. Pagi pun tiba, seketika Arimbi teringat dengan mimpinya semalam. Arimbi masih bertanya-tanya soal kata-kata sang nenek semalam. Gadis mana yang kini dekat dengannya? Indri, ya gua lagi dekat sama dia, tebak Arimbi. Tapi kenapa nenek itu berpesan kayak gitu ya? Batin Arimbi terus bertanya-tanya tentang memiliki jiwanya tapi tidak dengan raganya. Dan Arimbi pun menyimpulkan kalau kedekatannya dengan Indri hanya sebatas hubungan kakak dan adik, bukan sebagai kekasih. Karena sudah lama Arimbi menaruh hati pada Indri, namun sejak nenek itu datang ke mimpinya, maka Arimbi mengurungkan niatnya untuk mendekati Indri lagi. Arimbi mencoba meluruskan niatnya, dia tetap menjalani perannya sebagai kakak bagi Indri. Namun hati Arimbi sudah terpaut cukup jauh, karena di lubuk hatinya sudah lebih dekat mengenal Indri. Sampai suatu saat, Indri dilamar oleh pria pujaan hatinya. Sejak saat itu hati Arimbi amat sangat terpukul. Hatinya hancur berkeping-keping, karena cintanya kepada Indri yang tak pernah tersampaikan. Apakah itu arti dari nenek yang singgah di mimpinya? Batin Arimbi terus bertanya-tanya, kenapa di saat dia mulai jatuh hati pada gadis yang kini dekat dengannya, malah mendapatkan mimpi yang membuat hatinya kini menjadi hancur lebur. Hati Arimbi begitu sakit dan mengalami patah hati akut, sangat rapuh dan sulit untuk melupakan sosok Indri yang kemarin selalu hadir di hadapannya. Indri telah menemukan pasangannya. Sejak saat itu Arimbi mulai menjauh Indri, dan Arimbi enggan bertemu ataupun bertatap muka dengan Indri. Karena jika Arimbi berjumpa dengan Indri, maka luka hati itu akan kembali terbuka. Untuk melupakan rasa sakitnya, Arimbi selalu mengikuti kegiatan outdoor. Kadang Arimbi berkumpul bersama teman setelah pulang kerja, dan pada saat weekend, Arimbi selalu pergi touring untuk melepaskan kepenatannya, menghilangkan bayangan Indri dari ingatannya, dan juga menjauh dari segala yang menyangkut tentang pribadi Indri. Hingga suatu saat Arimbi mendapatkan surat undangan pernikahan Indri. Arimbi mencoba menguatkan hatinya. Dengan tabah dia membaca kertas undangan bertuliskan Indri dan calon suaminya. Bergetar hati Arimbi, sungguh amat kecewa dan sedih. Namun dia tepis, karena baginya menangisi seseorang yang bukan miliknya adalah perbuatan yang sia-sia. Arimbi kini bangkit, melupakan segala sesuatu tentang Indri. Dan Arimbi pun datang ke pernikahan Indri, untuk mengucapkan selamat kepadanya. Karena Indri tak pernah tahu tentang perasaan Arimbi kepadanya. Jika saja Indri tahu tentang perasaan Arimbi, maka di saat Arimbi menghadiri pernikahan gadis yang pernah dekat dengannya itu, akan sangat membuat malu dirinya. Kini Arimbi menjalani hari baru, semangat baru. Karena pengaruh ilmu yang dimiliki, dia bisa mengetahui arti dari sebuah hubungan. Arimbi kembali menjalani hari seperti biasanya, tidak terpuruk lagi dan dirinya bersyukur telah diberi mimpi yang membuat dia menjadi lebih kuat dan tabah. Seiring perjalanan dan pengalaman yang Arimbi alami, dia pun semakin memahami apa yang sudah diwasiatkan oleh sang nenek. Semakin hari banyak orang yang meminta pertolongannya, dan semakin bertambah kemampuan Arimbi untuk menolong orang lain. Menolong orang membuat hati Arimbi merasa nyaman dan bahagia, karena jika seseorang yang sedang kesusahan dan membutuhkan pertolongannya, Arimbi akan berusaha semampunya agar permasalahan orang tersebut dapat teratasi. Terima kasih telah membaca, bantu dukung karyaku dengan cara like, share, subscribe serta berikan komentar, jika kamu suka sama ceritanya. Wassalamualaikum.